Maka jangan main-main dengan ponokawan apa itu, dia itu justru tingkat kesempurnaannya itu tertinggi. Jadi Mas, kalau saya tanya secara ilmu murni ya, bedanya apa ya? Mungkin multidimensionalitas kemampuannya atau kualitasnya itu berbeda antara begawan. Kalau disebut cendekiawan apa enggak cukup dijadikan begawan? Gini loh, kita harus membedakan itu antara pandit. Pandit itu orang pinter. Ya. Dan bagawan itu. Ya. Kalau pandit itu artinya dia orang yang pinter untuk bidangnya. Gitu loh. Kalau bagawan itu dia itu ya pandit, tetapi apa? Dia itu mau membagikan pengetahuannya itu pada orang lain. Karena bagawan itu kan apa? Artinya dari kata baj dalam bahasa Sanskerta yang artinya itu membagi. Itu loh. Jadi dia tuh mau membagi-bagikan itu pengetahuannya pada orang lain. Nah, kalau pandit itu hanya dia pinter tapi ya untuk diri sendiri gitu loh. Iya. Itu. Nah sekarang yang banyak pandit-pandit Mas ya. Nah iya. Tapi tidak ada bagawannya itu enggak ada. Karena begawan juga tidak ada rumusannya untuk diidentifikasi Mas. Orang sekarang enggak paham begawan. Nah iya. Apalagi panembahan, apalagi kalau punokawan itu sebenarnya apa Mas? Itu kalau apa? Kalau bahasa Jawa kunonya namanya sih widusaka ya. Widusaka itu artinya apa? Itu dia itu adalah apa? Itu adalah dia itu orang yang apa? Yang menyempurnakan apa yang dilakukan oleh majikannya, gitu loh. Maka apa kalau widusaka itu kalau nanti dirumuskan menjadi mantra itu adalah Om, mantra tertinggi. Itu widusaka itu. Maka jangan main-main dengan apa? Dengan apa ponokawan apa itu dia itu justru apa tingkat kesempurnaannya itu tertinggi. Nah, itu. Mas, di era-era terakhir, dekade-dekade terakhir itu kata punokawan itu kan kemudian langsung diasosiasikan ke Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Terus kemudian di alam pikiran pop di Jakarta Mas, punokawan itu sama dengan badut gitu ya Mas. Nah, iya. Terus gimana coba? Nah, jadi Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu dianggap pelawak kan gitu. Iya. Jadi kita sudah mengalami degradasi etimologis yang luar biasa. Betul. Penurunan. Jadi orang tidak paham lagi punokawan, orang tidak paham lagi begawan, panembahan dan seterusnya. Karena orang sekarang pahamnya profesor, doktor honoris causa, gitu, kiai haji, kan gitu ya. Atau pakar-pakar dalam bidang-bidang yang menurut Mas Manu semua itu pandit-pandit saja. Sekarang dibutuhkan seorang bagawan yang tidak hanya membagi Mas, tapi memang ilmunya itu merangkum penguasaan terhadap seluruh kehidupan bangsanya, komprehensif. Iya, betul. Itu begawan ya. Iya. Nah sekarang mudah-mudahan tetap ada itu begawan-begawan di Indonesia itu yang berkumpul dan alangkah indahnya kalau Presiden Indonesia menginisiatifi bertemunya para begawan se-Indonesia untuk apa adanya ngomong mengenai sejarah kita. Apa tahu yang salah ini? Kok kita ini kok salah kedaden, kok nggak jadi ini, nggak jadi itu. Ini mau masak sop buntut kok jadinya apa namanya? Tadi timlo gitu. Timlo. Kita mau masak gudeg kok jadinya kok malah jangan tewel gitu ya. Kita ini kok hampir di segala bidang nggak jadi gitu loh. Kita tuh magel. Nah, itu diinisiatifi oleh seharusnya MPR ya Mas ya? Iya. Seharusnya Majelis Pemusatan Rakyat itu kan majelis tingginya Indonesia. Tapi kan MPR juga sudah tidak punya fungsi kebegawanan lagi. Tidak punya fungsi kepunakawanan lagi, tidak punya fungsi kepanembahan lagi. Kalau menurut saya sekarang tuh tinggal presiden. Presiden, karena yang dikenal sekarang itu presiden Mas. Itu pun dari mana kata presiden itu juga kita tidak pernah pelajari kok. Meneng-meneng ono presiden gue apa ceritanya kan gitu. Iya. Itu kan juga bukan lanjutan dari yang dulu-dulu Mas. Lah iya memang. Kan tahun 44 enggak ada presiden Mas. Ada. Tahun 1940 enggak ada presiden, 30, 20 enggak ada presiden. Tiba-tiba ada presiden tahun 1945. Dan itu dari mana asal usulnya kata presiden itu kan enggak pernah dipersoalkan juga. Enggak pernah. Nah, jadi menurut saya memang sekarang ini faktualnya yang berkuasa atau yang paling tinggi itu presiden.
Itu pun tidak usah kita persoalkan apakah presiden itu kepala negara apa kepala pemerintahan, karena itu juga nggak paham bedanya negara dengan pemerintah kan gitu. Jadi sudah pokoknya sekarang faktanya adalah ada satu orang yang merupakan orang nomor satu. Kalau dia diketuk hatinya atau mengetuk hatinya atau diketuk oleh Tuhan hatinya untuk menyelenggarakan Kongres Nasional para Begawan Nusantara misalnya gitu ya, atau apapun namanya lah, pokoknya mengumpulkan semua orang yang ilmunya komprehensif dan memikirkan beneran mengenai benar salahnya bangsa kita ini dalam sejarahnya. Wah, tapi celakanya tuh gini Mas, itu yang dianggap komprehensif itu adalah itu mesti sama dengan profesor. Itu loh, celakanya tuh di situ. Jadi nanti untuk menentukan siapa-siapa yang ikut kongres juga salah juga Mas. Iya, makanya agak susah. Itu karena yang bagawan betul itu belum tentu dia punya gelar akademis gitu loh. Nah, tapi sekarang dia kita bisa terikat oleh syariat itu. barat itu Mas ya. Ya itu. Syariat barat bahwa yang pinter itu profesor, paling pengalaman. Terus kalau punya ekspertasi di suatu bidang namanya doktor. Kalau yang mengajar namanya dosen, kalau yang memimpin birokrasi fakultas namanya dekan, kalau universitas namanya. Jadi itu mereka yang secara acak digolongkan sebagai begawan. Jadi nanti kita tidak akan mendapatkan hasil kongres yang objektif juga gitu ya. Enggak jelas. Kayak Mas Manu ini kan mau dokter nggak bisa karena tidak ada yang bisa melantik Mas Manu gitu ya. Kayak saya kan Mas, jangankan dokter, jangankan sarjana. Saya kuliah hanya setengah tahun Mas. Jadi kan saya tidak mungkin ada di situ. Yang saya pikirkan adalah nggak bisa Indonesia ini bergerak dengan caranya berjalan seperti sekarang dengan kondisinya sekarang terus akan mencapai masa depan yang makmur, sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu enggak masuk akal sama sekali untuk sampai ke sana. Kecuali dengan ada recovery sejarah. Ada reformasi mendasar dari tingkat DNA seluruh nilai-nilainya dari bangsa ini kan begitu. Yang menurut Mas Anu agak sukar menentukan siapa-siapanya itu. Gitu ya. Ya mestinya seorang pemimpin negara yang nomor satu itu mendapatkan hidayah dari Tuhan. Terus dia juga berhati-hati dan minta petunjuk Tuhan juga siapa yang dikumpulkan. Kalau selain Tuhan, saya nggak bisa mikir siapa yang gitu. Atau Mas, kalau itu semua tidak bisa terjadi Mas, apa yang kita lakukan Mas? Kalau tidak mungkin ada kongres begawan-begawan Nusantara nasional, tidak mungkin ada pemilihan terhadap siapa yang sebenarnya yang paling mencintai bangsa ini, yang paling komprehensif pemikirannya terhadap bangsa ini, kita tidak bisa temukan mereka dan tidak akan ada kongres apapun di antara mereka. Terus kita gimana Mas sekarang? Ya, kalau saya sekarang ini saya lebih menghargai misalnya ada katakanlah pesanggeran atau yang disebut rumah budaya atau apa saja yang mereka memang mempelajari bidang-bidang tertentu, yang tulus mempelajari itu tanpa memikirkan nanti saya mendapat gelar apa itu. Mas, saya tanya Mas, tapi sekarang ini kan sudah berpuluh-puluh tahun kalau kita belajar itu kan bukan untuk ilmu Mas, tapi untuk gelar. Nah masalahnya itu. Gelar atau gelar kemudian berikutnya kan untuk supaya dapat tempat duduk atau jabatan. Ya itulah. Nah kemudian ternyata dia menjadi pejabat itu juga tidak karena dia ingin mengurusi sesuatu, tapi karena dia ingin mendapatkan laba hidup tertentu. Jadi kan itu kan ada gradasi yang luar biasa. Jadi sekarang yang disebut sekolahan itu sudah bukan tempat orang mencari ilmu, tapi orang mencari harta benda, mencari jabatan dengan urut-urutan perjuangan yang rumit seperti itu. Nah, makanya itu bagawan itu akan lahir justru itu di dalam padepokan atau kalau sekarang ini ya tempat-tempat studi atau rumah-rumah studi atau apa gitu, itu akan lahir dari begawan-begawan di sana. Ya, tetapi kan masalahnya kan secara nasional tidak akan diakui oleh labnya ilmu dan pengetahuan yang resmi di negara itu kan gitu Mas. Ya benar, tapi masalahnya nanti di dalam pembangunan peradaban itu yang bisa membentuk mereka. Di sana hanya bisa membentuk birokrasi saja, tetapi tidak membentuk peradaban itu loh. Ya. Saya ingin
tanya kepada Mas Manu dengan cara bercermin kepada masa silam ya. Jadi misalnya kalau kita pakai kisah wayang kan kita sudah punya eksistensi atau pemeran-pemeran sejarah yang namanya Punakawan, Ponokawan maupun Punokawan, Begawan, Panembahan dan seterusnya. Kemudian kalau kita mengacu ke Majapahit Demak ya, itu kan lahir sendiri yang namanya Wali Songo. Itu kan perannya semacam Brahmana juga, Mas. Itu perannya kan peran mentuai semua manusia. Dia sepuh, dia yang membimbing, maka muncul Wali Songo. Dan Wali Songo ini terutama Sunan Kalijogo kan sangat berperan kepada peralihan-peralihan kekuasaan. Setahu saya Sunan Kalijogo sangat berperan untuk meneruskan Majapahit melalui Demak, sampai Demak ke Pajang, sampai bahkan ke awal Mataram. Itu Sunan Kalijogo sangat menjadi panembahan atau begawan dari prosesnya. Nah, itu kan juga tanpa legitimasi siapapun. Itu kan karena kebesaran dan keikhlasan dan kesungguhannya Sunan Kalijogo gitu ya, Mas. Nah, jadi sekarang kita butuhkan Sunan Kalijogo baru nih kiranya. Karena kalau menunggu legitimasi pemerintah Nggak jadi. Kalau menunggu legitimasi ilmuwan nggak jadi, mereka nggak mengenal itu kok. Mereka nggak mengenal itu kan. Jadi misalnya kalau dalam Islam tuh orang tidak ngerti bedanya. Misalnya kalau di Iran tuh nggak ngerti bedanya Khodatul Islam sama Mullah sama Ayatullah. Terus di dunia thariqat yang umum kita tidak ngerti bedanya Syekh sama Maulana atau Maula. Kita nggak ngerti bedanya Ustadz, Kiai, Ulama, itu juga nggak ngerti persis itu, Mas. Nah, jadi juga di segala bidang berarti memang tidak ada semantik. Iya itu. Tidak ada pengetahuan semantik itu nggak ada lagi. Tidak ada pengetahuan yang konstan terhadap substansi perjalanan sejarah kan itulah, gitu. Nah, itulah. Tapi kan kesimpulannya tadi kan ya kalau kita butuh Sunan Kalijogo sekarang, Mas. Yang tanpa legitimasi siapapun dia mampu berperan. Misalnya di saat Raden Patah, kemudian Sultan Trenggono, kemudian sampai Mas Karebet, Hadiwijaya, sampai peralihan ke Sutowijoyo, kan itu semua atas penjagaan keseimbangan Sunan Kalijogo. Kalau tidak karena Sunan Kalijogo mungkin sudah terjadi perang besar yang luar biasa. Nah, Indonesia ini kan juga bukan tidak terancam oleh potensi-potensi bentrok seperti itu. Memang dibutuhkan Sunan Kalijogo abad 21 kira-kira itu. Iya, sebetulnya seperti yang kami lakukan bersama Mas Adit pada malam minggu yang lalu. Sebetulnya kami itu bertemu dengan orang-orang yang katakanlah diajak rekoso itu mau. Ya, diajak rekoso itu mau. Untuk apa? Untuk mempelajari barang-barang yang susah, yang bahkan ada yang mengatakan tadinya dia itu ahli IT ya. Setelah tahu bahwa tentang peradaban ini lebih penting, beliau lalu mengatakan, wah ini kalau begini ini IT itu ini urusan kecil ini. Yang penting itu sekarang bagaimana kita mempelajari budaya dari Jawa kuno itu. Ini yang berikut beliau katakan. Nah, secara semacam ini kan orang ketulusan semacam ini yang diperlukan sekarang ini. Tapi nyatanya ada itu. Ada ya. Di Jawa Kosong ada tuh. Jarak kosong mau tuh ya ada tuh. Sunan Kalijogo kecil-kecil di mana-mana ada, Mas. Ada tuh.